Sebelumnya, Panganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi mengenai cerita dari kampung halaman. Nah, di sini saya sudah membawa satu orang siswi SD. Sebelum dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Juta Pracika Dewi, presensi 32, NIM 2311031162. Nah, untuk Milan, dipersilakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nenyaman Milan Listiarianti, berasal dari SD 3 Karbuana, kelas 3 SD. Iya. Untuk Milan, apakah sudah siap untuk kita belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, kita akan membahas subbab materi mengenai cerita dari kampung halaman. Nah, adapun beberapa materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mengenai tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Yang kedua, sejarah tradisi dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai dari sebuah tradisi. Nah, kita langsung saja ya ke materi kita yang pertama, mengenai tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Tapi sebelum dari itu, Ibu ingin bertanya nih kepada Milan, apakah Milan tahu apa itu tradisi? Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi, tradisi itu adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan masyarakat secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Nah, tradisi ini dia itu tanpa mengalami perubahan. Bisa dimengerti, Milan? Bisa, Bu. Baik, Ibu akan lanjut. Selanjutnya ada budaya. Nah, kalau budaya, apakah Milan tahu? Enggak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi, budaya itu adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan masyarakat secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Nah, kalau budaya itu bisa saja mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya zaman. Jadi, kesimpulannya itu perbedaan dari tradisi dan budaya itu berada pada perubahan. Kalau tradisi itu dia tanpa mengalami perubahan, sedangkan budaya itu bisa saja mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya zaman. Bisa dimengerti, Milan? Bisa, Bu. Baik. Kita langsung saja ke materi kita yang pertama, mengenai tradisi dan budaya di keluarga ataupun masyarakat. Nah, tradisi dan budaya itu tersebar luas di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Nah, terutama di setiap daerah. Seperti itu. Setiap tradisi ataupun budaya itu memiliki ciri khas mereka masing-masing yang dimulai dari kebiasaan turun-temurun, waktu pelaksanaan dari sebuah tradisi itu. Yang ketiga ada daerah mana saja yang menjalankan sebuah tradisi, makanan khas dari setiap daerah. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ya. Yang pertama itu kebiasaan turun-temurun. Nah, kalau di keluarga Ibu itu kebiasaan turun-temurunnya di keluarga Ibu tidak diperbolehkan untuk makan pisang dan sabo. Nah, konon katanya kenapa tidak diperbolehkan? Karena dulu nenek moyang Ibu itu dia bersembunyi di balik pisang dan sabon, karena dulu nenek moyang Ibu itu dikejar oleh seorang penjajah, makanya dia bersembunyi di bawah pisang dan sabon itu. Nah, setelah dia bersembunyi, dia berjanji kalau misalnya para penjajah dia tidak terlihat oleh para penjajah itu, maka dia tidak akan memakan biuda sabo. Bahkan keturunannya selanjutnya tidak akan memakannya, seperti itu. Nah, tapi ada kasus ya. Ada kasus katanya ada yang pernah makan, lalu mulutnya itu kayak bintik-bintik, kayak luka-luka gitu, tapi luka-lukanya itu tidak bisa disembuhkan.
bisa sebenarnya disembuhkan, tapi dengan cara dia meminta maaf. Dengan minta maaf lalu dia itu ditirto gitu di pedalaman seperti itu, bisa dia sembuh. Contoh lainnya itu, nah mungkin setiap daerah melakukan kebiasaan ini. Kebiasaannya itu saat mungkin keluarga Milan juga melakukannya. Setiap kita berpergian jauh itu, kita sebaiknya langsung ke dapur. Nah, kenapa kita ke dapur? Karena setelah kita berpergian jauh, pasti kita akan membawa hal-hal negatif dari hal-hal negatif yang kita bawa untuk masuk rumah. Makanya kita harus ke dapur terlebih dahulu untuk menghilangkan hal-hal negatif itu. Seperti itu. Habis dari dapur baru kita boleh memasuki rumah. Seperti itu. Nah, contoh lainnya itu dari makanan yang disajikan. Nah, pasti Milan tahu kan, setiap daerah itu memiliki makanan khas mereka masing-masing. Nah, contohnya itu kita di Bali pasti memiliki makanan khas kita kan. Ada sate lilit, ada ayam betutu, ada juga lawar kan. Nah, itu makanan khas kita di Bali. Nah, mungkin ada banyak lagi makanan khas daerah lainnya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke materi kita yang kedua, mengenai sejarah, tradisi, dan budaya di Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan ada 5 tradisi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu ada tradisi Seren Tahun. Nah, tradisi Seren Tahun ini berasal dari Kuningan dan Sukabumi, Jawa Barat. Nah, waktu pelaksanaan dari tradisi ini dilaksanakan pada waktu panen. Tradisi Seren Tahun ini dilaksanakan itu dengan cara kita mengangkut padi, lalu mengangkut padi dari sawah ke lumbung. Milan tahu lumbung itu apa? Tidak, Bu. Jadi lumbung itu dia tempat penyimpanan padi. Nah, dengan menggunakan rengkong. Apakah Milan tahu rengkong itu apa? Enggak, Bu. Jadi rengkong itu dia itu alat pikul yang terbuat dari bambu. Seperti itu. Nah, tradisi Seren Tahun ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur desa Sunda atas hasil tani mereka selama setahun dan doa untuk hasil tani mereka di tahun berikutnya. Itu bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Baik, kita akan lanjut ke tradisi kita yang kedua. Nah, bisa Milan lihat di sini ada tradisi Mekare-Kare. Nah, daerah asal dari tradisi Mekare-Kare ini berasal dari Desa Tenganan, Dauh Tukat, Karangsem. Nah, waktu pelaksanaan dari tradisi Mekare-Kare ini dilaksanakan setiap tahun di bulan Juni pada Saseh Sembah. Tradisi Mekare-Kare ini atau kita bisa sebut dengan upacara perang pandan ini dilaksanakan dengan membawa daun pandan berduri dan tameng rotan. Nah, tradisi Mekare-Kare ini dilaksanakan dengan bentuk penghormatan kepada Dewa Indra. Ritual Mekare-Kare ini diawali dengan persiapan dari seorang pria yang membawa daun pandan berduri dan tameng rotan. Lalu mereka bertarung secara simbolis satu lawan satu. Seusai mereka bertarung itu mereka lalu berpelukan. Nah, kenapa mereka berpelukan? Itu sebagai bentuk rasa persaudaraan mereka. Itu. Nah, pesertanya tadi itu pasti ada luka-luka kan? Iya. Nah, luka-lukanya itu disembuhkan dengan obat tradisional. Itu. Bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Baik. Tradisi kita yang ketiga ada tradisi ngaben. Nah, tradisi ngaben ini pasti Milan pernah dengar kan? Pernah, Bu. Jadi tradisi ngaben ini berasal dari daerah kita, daerah Bali.
Nah, waktu pelaksanaan tradisi ngaben ini dilaksanakan pada saat ada orang meninggal atau berdasarkan kalender Bali dengan perhitungan dari pemuka agama. Seperti itu. Nah, upacara ngaben ini atau kita bisa sebut dengan upacara pembakaran jenazah ini yang dilakukan oleh adat kita, budaya Bali, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan pelepasan roh menuju alam setelah kehidupannya. Nah, tradisi ngaben ini dilaksanakan sebagai bentuk mempercepat raga sariro agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabhuta. Seperti itu. Kita lanjut ya ke tradisi kita yang keempat. Nah, di sini bisa Milan lihat ada tradisi menene. Nah, tradisi ini berasal dari Toraja. Nah, waktu pelaksanaan dari tradisi ini dilaksanakan setiap 3 tahun di bulan Agustus pada kesepakatan warga. Seperti itu. Nah, tradisi manene ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Jadi tradisi menane ini itu dalam upacara ini jasad orang yang meninggal itu dikeluarkan dari makam, lalu dibersihkan, diganti pakaiannya, dan diperbaiki dirinya, dan diperbaiki pipinya. Nah, setelah itu jasad tersebut dikelilingi di bawah berkeliling desa sebelum dikembalikan ke tempat peristirahatan semulanya. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar tradisi menenenya. Bisa mengerti kan? Bisa, Bu. Nah, di sini selanjutnya ada tradisi omet-ometan. Tradisi omet-ometan ini berasal dari daerah Desa Sesetan, Bali. Waktu pelaksanaan dari tradisi omet-ometan ini dilaksanakan setiap 1 tahun setelah Hari Raya Nyepi. Seperti itu. Tradisi omet-ometan ini itu tradisi ciuman massal. Nah, yang dilakukan semua orang, tapi tidak boleh melakukannya di berbagai kegiatan di luar rumah. Seperti itu. Nah, tradisi omet-ometan ini dilakukan oleh pemuda-pemudi di desa Sesetan. Seperti itu. Saat peristiwa ini terjadi, warga lain akan menyiram dengan air, menyiram pasangan pemuda-pemudi itu menggunakan air. Tuh. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga. Nah, di sini ada nilai-nilai tradisi di Indonesia. Nah, Ibu sudah cantumkan ada 3 nilai. Yang pertama ada nilai keberagaman, nilai kebersamaan, dan nilai kepemimpinan. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada nilai keberagaman. Nah, menghargai nilai keberagaman berarti kita berpegang teguh pada sila ketiga. Nah, menurut Milan, apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, betul. Jadi, ketika kita menghargai nilai keberagaman, artinya kita berpegang teguh pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, yang kedua ada nilai kebersamaan. Di dalam sebuah tradisi itu pasti akan dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini juga tentunya dapat meningkatkan nilai kebersamaan kita satu dengan lainnya. Seperti itu. Bisa dimengerti, Milan? Bisa, Bu. Ya, kita langsung ke nilai kepemimpinan. Nah, kalau nilai kepemimpinan itu, setiap tradisi itu pasti dipimpin oleh seorang pemimpin atau tokoh-tokoh. Nah, ini juga tentunya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab oleh seorang pemimpin tersebut.
maka diperlunya nilai kepemimpinan. Seperti itu. Nah, karena materi Ibu sudah selesai dan Ibu ingin melihat Milan seberapa Milan mengerti materi yang Ibu jelaskan tadi, maka Ibu akan mengadakan kuis dan Ibu akan memberikan pertanyaan untuk Milan. Nah, Ibu ingin bertanya nih terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu ada 3 pertanyaan ya. Ya. Yang pertama, tadi kan Ibu sudah jelaskan nih perbedaan dari tradisi dan budaya. Nah, menurut Milan sendiri, apa perbedaan dari tradisi dan budaya? Tradisi tanpa mengalami perubahan, Ya, kalau budaya bisa mengalami perubahan. iya betul. Nah, pertanyaan Ibu kedua, tadi kan Ibu jelaskan ada 5 tradisi di Indonesia. Nah, Ibu ingin bertanya nih, coba Milan sebutkan 3 saja tradisi yang Ibu paparkan tadi. Tradisi Serentahun, Ya, tradisi Kare-Kare, ya, dan tradisi Ngaben. iya betul. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya untuk pertanyaan yang nomor 3. Tadi kan Ibu baru saja Ibu menjelaskan mengenai nilai-nilai dari tradisi yang ada di Indonesia. Nah, di sana kan Ibu jelaskan ada 3 nilai. Nah, coba Milan sebutkan nilai apa aja? Nilai keberagaman, Ya, nilai kebersamaan, ya, nilai kepemimpinan. betul. Baik, sekian materi dari Ibu. Semoga materi yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk Milan di suatu hari nanti. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Ibu akan tutup dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi 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 Om.